Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan proyek PPBD ini bertema perencanaan database dalam restoran. Sebelum membahas ini, kami izinkan memperkenalkan diri nama saya Prof. Ismail dan anggota teman-temannya Pak Muhammad Ramadan, Rifdan Nisinahian, M. Farid Nugrahadi, dan M. Fadiasyah. Setelah ini kita akan membahas selanjutnya. Nah, di sini kita akan topik pembahasannya pendahuluan. Yang pertama ruang lingkup masalah, kemudian gambaran umum dari temanya, ketiga tujuannya, kemudian perencanaan database-nya itu satu membuat LD, kemudian rancangan tabel, yang ketiga buat database, tabel dan ngisi data dari temanya. Dan satu lagi ada contoh dari kasus database yang akan implementasikan. Selanjutnya, nah ruang lingkup masalahnya dari sebelum kita implementasinya kita membahas dulu ruang lingkup masalah. Ruang restoran adalah ruang atau tempat yang diorganisasi secara komersial untuk menyelenggarakan pelayanan berupa makan dan minum yang tersedia di dalamnya. Maka restoran dalam sebuah perusahaan hotel merupakan salah satu penjualan dan penyajian makanan dan minuman dalam sebuah hotel. Tujuannya tersebut untuk mencari keuntungan dan membuat puas para konsumennya. Gambar umumnya menurut Richard dan Cosin 1994 menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari tujuannya, restoran berbeda dengan popular catering yang termasuk kafe, steakhouse, atau coffee shop. Tujuan restoran adalah menyajikan makanan dan minuman dengan harga yang relatif tinggi dan memberikan pelayanan berstandar tinggi. Tujuan dari popular catering adalah menyajikan makanan dengan harga relatif rendah yang disertai dengan pelayanan yang berstandar sedang. Pada aplikasi pemesanan makanan dan minuman dalam sistem informasi restoran memiliki tiga sistem yang digunakan oleh koki, dan kasir. Pengolahan data dengan sistem yang besar seperti ini akan rumit bila tiap sistem ini memiliki database masing sehingga untuk optimalisasi sistem dengan menggunakan centralized database atau basis data terpusat. Tujuan tersebut ini untuk mengetahui data-data dari restoran tersebut mulai dari menu, harga, data pelanggan hingga data-data keadaan restoran. Selanjutnya membuat LD secara lengkapnya. Nah, kita membuat LD ini perlu kita datanya. Misalkan banyak pelanggan mengunjungi satu restoran, kemudian satu restoran banyak menyiapkan menu dari pesanan dan banyak menu memberikan satu kasir. Maksudnya dari ini kardinalitasnya ini kita membahas yang menentukan atributnya. Dari entitasnya pelanggan, isinya atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, email, nomor handphone. Relasinya menunjukkan dari restorannya memenuhi atributnya yaitu ID restoran, nama restoran, provinsi, nomor handphone, alamat, dan ID pelanggan. Kemudian relasinya menyiapkan dari entitas menu berupa atributnya yaitu ID menu, menu makanan, menu minuman, jumlah makanan, ID pelanggan, ID restoran, harga makanan, dan harga minuman. Dan satu lagi relasinya memberikan bill kepada entitas kasir memenuhi atributnya adalah ID pelanggan, nama kasir, dan ID kasir. Gantian. Ayo, siapa yang ngomong lagi? Di sini ada desain database-nya atau rancangan tabelnya. Kita masuk ke tabel pelanggan dulu. Nomor satu ada ID pelanggan, terus tipe datanya char, size-nya 6, dan keterangannya primer key. Terus yang kedua ada nama pelanggan, varchar 35 dan not 0. Yang ketiga ada alamat, varchar dan 50. Yang keempat ada nomor handphone, varchar dan 13. Emailnya, yang terakhir ada email dan teks. Next kita masuk ke tabel restoran dan tabel kasirnya. Di sini bisa dilihat sendiri ada yang nomor satu ada ID restorannya, lalu ada char dan size-nya 6. Langsung ke primer key dan yang kedua ID pelanggan, char size-nya 6. Itu forgain key dan yang ketiga nama restoran, varchar 30, not 0 dan yang keempat alamat varchar 50. Yang kelima ada provinsi Varcara 30 dan yang keenam ada nomor handphone Varcarnya 13. Tabel menu. Yang mana, Pik?
Bentar. Kecil banget Yang pik tabel nggak? menu yang banyak sebelah tabel pelanggan. Oh yang ID itu ya? Nggak, Ih iya, kecil banget pik, kecil banget di gua. ya, Bentar, ya. Nomor satu ada ID ya kita menu, tipe membahas datanya char, size 6, primer key, dan yang kedua ada ID pelanggan, char size 6, foreign key. Yang ketiga ada ID restoran, char size 6, foreign key. Yang keempat ada menu makanan, varchar size 30. Yang kelima ada menu minumannya, varchar size 30. Dan yang keenam ada jumlah makanan, integrated size 3. Yang ketujuh ada jumlah minuman, integernya size 3. Yang ke-8 ada harga makanan, integernya 13. Yang ke-9 ada harga minuman Integra 13 dan kita langsung masuk yang terakhir itu ID kasir tipe datanya char sasi 6 dan keterangannya primer key. Yang kedua ada ID pelanggan char sasi 6 Fragen key. Yang terakhir ada nama kasir varchar 30 dan 0. Next. Ya bisa dilihat di sini programnya buat database dan tabelnya dijelasin sama rival. Kecil banget pik di gua pik. iya, nggak bisa gini. Iya nggak bisa di zoom gue. Sama. Pikir, pikir ya, Kegeser-geser ya tulisannya. bisa bisa baca. Ya, saya lanjutin ya. Oke, oke. Buat database dan tabel. Pertama kita buat database-nya. Create. Aduh. Create database orang 1. Setelah database-nya dibuat, kita use, lalu kita buat tabelnya. Create tabel Ya, tabel pelanggan pelanggan. dan isi kolom ID underscore pelanggan, char 6, not null. Seterusnya nama underscore pelanggan, varchar, not null. Terus alamat varchar 50, nomor handphone varchar 13, lalu email text, lalu primary key pada ID pelanggan. Hasilnya deskripsi seperti yang di bawah ini. Lalu yang kedua, membuat tabel restoran. Dengan identifikasi sebagai berikut. ID underscore restoran char 6 not null. Lalu ID underscore pelanggan char 6. Lalu nama underscore restoran varchar not null. Lalu alamat varchar 50, provinsi varchar 30, nomor handphone varchar 13, dan primary key pada ID underscore restoran. Dan bila dideskripsikan, tabelnya akan berbentuk seperti yang di bawah. Selanjutnya kita buat tabel menu dengan menginput create tabel menu, ID menu char 6 not null, ID pelanggan char 6, ID restoran char 6, menu makanan varchar 30, menu minuman varchar 30, jumlah makanan INT 3, jumlah minuman INT 3, harga makanan INT 13, harga minuman INT 13, dan primary key di ID menu. Tabel menunya seperti berikut. Selanjutnya tabel kasir. Kita buat tabel kasir dengan menginput sebagai berikut. Create tabel kasir, ID kasir char 6 not null, ID pelanggan char 6, nama kasir varchar 30 not null, dan primary key di ID kasir. Tabelnya seperti berikut. Terus buat yang tabel pelanggan, insert info pelanggan values, lalu deskripsinya sebagai berikut.
12446 Hendra Kusuma, Jalan Kebon Sirih nomor 23, 0821 134 55989. Lalu di sebelahnya lagi Hendra Laksma@gmail.com. Lalu yang bawahnya 12447 Cici Kusuma, Jalan Matraman Raya nomor 33, 0815 3382 0282. Emailnya cici.ks@gmail.com. Lalu selanjutnya 12448 Yolanda, Jalan Garuda Batu Ceper nomor 3, 08599 3723 129. Emailnya yolanda22@gmail.com. Lalu bawahnya lagi 12449 Asep Darmawan, Jalan Pulau Gadung nomor 11, 0859 763 40932. Emailnya asep dmw33@gmail.com. Di bawahnya lagi 12450 Tatang Suprana, Jalan Jurumudi Baru nomor 98, 0812 094 56833. Emailnya supportana20@gmail.com. Dan tabelnya sebagai di bawah berikut. Lanjut. Selanjutnya pada tabel restoran kita isi dengan ID restoran yang pertama 046, ID pelanggan 12446, nama restorannya Abayos 81, alamatnya Jalan Pulau Mas 3, C1, DKI Jakarta Selatan. Nomor handphonenya 021 47 551 29. Pada baris kedua, ID restorannya 077, ID pelanggan 12447, nama restorannya Ahwa, alamatnya Jalan Roa Malaka Utara nomor 30, Provinsi DKI Jakarta. Nomor handphonenya 021 6912 755. Pada baris ketiga, ID restorannya 078, ID pelanggannya 12448, nama restorannya Rumah Makan Air Tanang, alamat Jalan Cipinang Cimpedak 5 nomor 15, Provinsi DKI Jakarta. Nomor handphonenya 0218516 254. Pada baris keempat, kita isi ID restoran 068, ID pelanggan 12449, nama restoran Rumah Makan Adi Jaya, alamat Jalan Pasar Minggu Raya nomor 49, Provinsi DKI Jakarta. Nomor handphone 021 7944 384. Pada baris yang terakhir, kita isi ID pelanggan 097, ID restoran 097, ID pelanggan 12450, nama restoran Restoran Ala-Ala, alamat Jalan Bintaro Raya nomor 1, Provinsi DKI Jakarta. Nomor handphone 021 7238 188.
Lalu kita tambahkan foreign key pada ID pelanggan dengan cara alter table restoran add foreign key buka kurung ID underscore pelanggan tutup kurung reference pelanggan buka kurung ID underscore pelanggan tutup kurung enter ketik koma enter dan hasilnya kolomnya kan seperti yang di pojok kanan bawah. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk insert tabel menu. Yang pertama, di ID menu terdapat 1132, ID pelanggan 12446, ID restoran 046, menu makanan ikan bakar saus teriyaki, menu minuman jus jambu, jumlah makanan 1, jumlah minuman 1, harga makanan 12.500, harga minuman 6.000. Yang kedua, 1134 ID menu, ID pelanggan 12447, ID restoran 077, menu makanan cumi goreng komplit, menu minuman es teh manis, jumlah makanan 1, jumlah minuman 3, harga makanan 14.000, harga minuman 9.000. Yang ketiga, ID menu 1136, ID pelanggan 12448, ID restoran 078, menu makanan bebek bakar spesial, menu minuman es teh manis, jumlah makanan 1, jumlah minuman 2, harga makanan 21.000, harga minuman 6.000. Yang keempat, ID menu 1138, ID pelanggan 12449, ID restoran 068, menu makanan ayam bakar saus padang, menu minuman air mineral, jumlah makanan 1, jumlah minuman 2, harga makanan 24.000, harga minuman 7.000. Yang terakhir, ID menu 1140, ID pelanggan 12450, ID restoran 097, menu makanan daging stick barbecue, menu minuman milkshake vanilla, jumlah makanan 1, jumlah minuman 1, harga makanan 20.000, harga minuman 7.000. Lanjut. Isinya tadi sih. Lanjut, lanjut.
Lalu menambahkan lagi foreign key pada tabel menu, yaitu alter table, menu add foreign key, buka kurung ID pelanggan, reference pelanggan, buka kurung ID pelanggan, enter. Lalu hasilnya ada di pojokan bawah. Pada tabel kasir, yaitu insert into kasir values, ID kasir 13648, ID pelanggan 12446, nama kasir Roro. Lalu bawahnya ID kasir 13650, ID pelanggan 12447, nama kasir Serina. Bawahnya lagi ID kasir 13652, ID pelanggan 12448, nama kasir Miftahul Ahmad. Lalu bawahnya ID kasir 13654, ID pelanggan 12449, nama kasir Amelia Khaila. Terakhir ID kasir 13656, ID pelanggan 12450, nama kasir Gabriela Cahya. Lalu ditambahkan foreign key pada tabel kasir, yaitu alter table kasir, add foreign key, buka kurung ID pelanggan, reference pelanggan, buka kurung ID pelanggan, dan hasilnya sebagai di bawah berikut. Nah, kita contoh kasus database yang menampilkan restoran yang buat informasinya. Pertama kasus 01. Soalnya tampilnya ID pelanggan, nama restoran, total harga yang menu diketahui, dan nama kasir dari seluruh tabel masing-masing. Itu maksudnya masing-masing itu joinnya 4 tabel. Nah, kita jawabannya pakai sintas dengan seperti kata di bawah ini, select A titik ID underscore pelanggan, koma, A titik nama underscore pelanggan, koma, B titik nama underscore restoran, koma, C titik harga makanan plus harga minuman S total harga, koma, D titik nama underscore kasir from pelanggan A in the join restoran B on A titik ID pelanggan sama dengan B titik ID underscore pelanggan, kemudian in the join menu C on B titik ID pelanggan sama dengan C titik ID pelanggan, in the join kasir D on C titik ID pelanggan sama dengan D titik ID underscore pelanggan. Nah, kita tabelnya seperti tertera tabelnya di bawah ini. Selanjutnya kasus 02, pertanyaannya tampilkan ID pelanggan, nama pelanggan yang diketahui bernomor handphone adalah 0216912755. Nah, kita jawabannya pakai sintasnya seperti tertera di bawah ini. Sintasnya yaitu select ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, well, ID pelanggan, in. Ini itu maksudnya dalam bentuk masukin dalam satu tabel. Jadi kan ID pelanggan harus sama dengan ID pelanggan. Nah, kita sintas selanjutnya select ID pelanggan from restoran, well, nomor handphone sama dengan 0216912755. Nah, kita tabelnya seperti di bawah tertera di bawah ini. Selanjutnya kasus 03, pertanyaannya tampilkan nomor kasir, nama pelanggan, nama kasir dari seluruh tabel masing-masing, kemudian diurutkan berdasarkan nama pelanggan secara descending dari huruf Z ke A. Jawabannya sintasnya seperti tertera di bawah ini. Select A titik ID underscore kasir, B titik nama underscore pelanggan, koma, A titik nama underscore kasir from kasir A, koma, pelanggan B. Well, A titik ID pelanggan sama dengan B titik ID underscore pelanggan. Order by ini maksudnya kayak diurutkan kata. Nama pelanggan, dash itu nama yang dari huruf paling belakang, dash itu maksudnya. Nah, kita seperti tertera tabelnya di bawah ini. Kasus selanjutnya adalah tampilkan total keseluruhan harga makanan, harga minuman dari semua pelanggan di restoran.
Sintasnya itu seperti jawaban di bawah ini, sintasnya seret sum itu juga harga makanan S total underscore harga makanan, kemudian sum harga minuman S total harga minuman, koma sum harga makanan plus harga minuman S total harga keseluruhan menu. Itu fungsi agregat ya. Seperti jawabannya tabelnya tertera di bawah ini. Nah, yang terakhir ini kasus 05 ini soalnya tampilkan nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat restoran, nomor handphone dari restoran, dan menu makanan kemudian diurutkan berdasarkan alamat pelanggan secara ascending awal depannya. Dari huruf A ke Z masing-masing joinnya 3 tabel. Jawabannya seperti sintasnya seret A titik ID underscore pelanggan, A titik nama underscore pelanggan, A titik alamat, koma B titik alamat, koma B titik nomor handphone, koma C titik menu makanan from pelanggan A. In a join restoran B on A titik ID underscore pelanggan sama dengan B titik ID underscore pelanggan. In a join menu C on B titik ID underscore pelanggan sama dengan C titik ID underscore pelanggan order by A titik alamat. As itu maksudnya as itu kayak ulu depan dari awal yang dari A ke Z itu namanya fungsi ini hatin dari pertemuan dari minggu lalu. Nah, kita aslinya ini tabelnya yang tertera di bawah ini. Nah, terima kasih atas perhatian Anda dari presentasi ini. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.